Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Triana Putri, NIM 2248201196. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang teknologi bahan alam. Teknologi bahan alam adalah ilmu yang fokus pada penggunaan dan pengolahan bahan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan mikroorganisme, untuk menghasilkan berbagai produk, seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, fungsional, dan industri lainnya. Ini pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan adalah proses menentukan jenis dan kualitas bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan produksi. Yang kedua, penyimpanan bahan adalah proses menyimpannya bahan yang telah dipilih agar siap digunakan dalam proses selanjutnya. Tujuan pemilihan bahan yang pertama, mendapatkan bahan yang sesuai dengan spesifikasi produk. Yang kedua, menjamin mutu dan keamanan produk, terutama dalam makanan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan anggaran dan biaya produksi. Yang terakhir, menjamin ketersediaan bahan secara konsisten. Yang kedua, tujuan penyiapan bahan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kedua, menjamin kebersihan dan keamanan bahan. Yang ketiga, menyesuaikan bentuk dan ukuran bahan agar sesuai dengan proses berikutnya. Yang terakhir, mengoptimalkan hasil akhir dari produk. Penyiapan bahan. Yang pertama, pengeringan. Pengeringan adalah proses mengurangi atau menghilangkan kandungan air atau kelembapan dari suatu bahan dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan, mencegah pembusukan atau mempersiapkan bahan untuk proses selanjutnya. Pengecilan ukuran adalah proses mengubah bentuk dan ukuran suatu bahan menjadi lebih kecil dengan tujuan tertentu, seperti mempermudah pengelolaan, mempercepat reaksi kimia atau biologis, memperluas permukaan atau mempermudah pencampuran. Garbling atau sortasi kering adalah proses pemilahan atau penyortiran bahan-bahan mentah, seperti rempah-rempah, biji-bijian atau hasil pertanian lainnya, untuk memisahkan bahan yang tidak diinginkan seperti kotoran, batu, atau bahan yang cacat dari bahan utama yang akan diproses lebih lanjut atau dijual. Tujuan garbling yang pertama, meningkatkan kualitas bahan. Yang kedua, memperpanjang masa simpan. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Dan terakhir, mengurangi risiko kontaminasi. Proses garbling atau sortasi kering yang pertama, penyortiran manual, yaitu pekerja memeriksa bahan satu persatu dan memisahkan kotoran atau bahan cacat. Yang kedua, penyortiran mekanis, yaitu menggunakan mesin pemilah seperti ayakan atau saringan untuk memisahkan bahan berdasarkan ukuran atau jenis. Yang ketiga, penggunaan teknologi lain, yaitu beberapa teknologi seperti pemindaian optik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahan yang rusak atau tercemar. Contoh garbling atau sortasi kering yang pertama dalam industri rempah-rempah, yang kedua pada biji-bijian, dan yang ketiga pada hasil pertanian. Pemeriksaan mutu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk atau bahan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pemeriksaan mutu adalah untuk mengevaluasi kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, baik dari segi fisik, kimia, atau bahkan aspek keselamatan. Metode pemeriksaan mutu dibagi menjadi tiga. Pertama, pengujian laboratorium, yaitu menggunakan peralatan laboratorium untuk analisis kimia, mikrobiologi, dan fisika. Yang kedua, pemeriksaan visual, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap produk untuk mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian. Yang terakhir, pemeriksaan statistik, yaitu menggunakan teknik statistik seperti pengambilan sampel acak untuk menilai kualitas produk dalam jumlah besar. Packaging atau pengepakan adalah proses pembungkusan atau mengemas produk dengan tujuan untuk melindungi, menyimpan, mempermudah distribusi, dan menarik perhatian konsumen. Di sini tujuan packaging yang pertama melindungi produk, yang kedua mempermudah distribusi, yang ketiga meningkatkan daya tarik konsumen, yang keempat memberikan informasi, dan yang kelima memastikan keamanan dan kesehatan. Jenis kemasan packaging beserta fungsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan langsung yang bersentuhan dengan produk seperti botol, kantong plastik, atau kaleng. Contohnya, kemasan plastik untuk diminum. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan tambahan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa produk yang dikemas dalam kemasan primer. Biasanya digunakan untuk mempermudah pengangkutan atau penjualan. Contohnya, kotak kardus yang berisi beberapa botol minuman. Yang terakhir, kemasan tersier, yaitu kemasan yang digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan massal yang bertujuan untuk melindungi produk dalam jumlah besar. Contohnya, palet dan kontainer besar yang berisi banyak kotak. Yang terakhir, penyimpanan dalam proses menyimpan atau menetapkan barang, produk, atau bahan dalam suatu tempat yang aman dan teratur untuk tujuan menjaga kualitas, mempermudah akses, dan mempersiapkan barang tersebut untuk digunakan atau diskusi masa depan. Tujuan penyimpanan yang pertama menjaga kualitas, yang kedua mempermudah pengelolaan, yang ketiga mencegah kerusakan, dan terakhir memastikan ketersediaan. Sekian dari video saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.